Mantan Presiden Jokowi bahwa ini merupakan upaya mendowngrade reputasi Jokowi. Benar demikian, Mas Ade? Bukan hanya mendowngrade, tapi juga ini sama sekali menghina keluarga besar Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa apa yang dituduhkan ini kan belum bisa dibuktikan secara hukum. Ya kan, sementara produk tersebut ya kan sudah diakui oleh ya badan publik. Dan ingat, itu sudah sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sudah ditunjukkan tetapi kepada instansi berkaitan. Usernya jelas. PDIP membawa jasa itu kepada KPU pada saat Pilpres. Kemudian wali kota, kemudian gubernur DKI. Artinya barang ini bukan barang yang tidak pernah kelihatan. Gitu. Ijazah ini bukan nggak pernah kelihatan kepada instansi publik tadi. Bahwa itu sudah digunakan kok. Dan itu dilegalisir. Persoalannya kemudian instansi publik ini tidak mau memberikan kepada Restoratif CS, itu bukan ranahnya kita atau Pak Insinyur Joko Widodo lagi. Ya, itu kembali kewenangan mereka, ya cocok dengan cara dia melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik. Namun perlu diingat juga bahwa ada pengecualian di situ di Undang-Undang KIP. Ini kan masuk penyidikan. Kalau untuk ijazah S1 ya, masuk penyidikan bahwa sesuatu yang dapat mengganggu penyidikan itu dikecualikan. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa ditolak untuk Polda Metro Jaya? Karena memang barang itu sekarang lagi dikuasai oleh Polda Metro Jaya dengan disita aslinya. Nah, tetapi kalau misalkan memang dokumen kopiannya atau kopinya mau diminta dan itu diberikan kepada siapapun yang memegang misalkan instansi publik, ya monggo kerso. Kita sih nggak ada urusan gitu loh. Artinya silakan kalau memang itu diberikan dan memang melalui mekanisme instrumen hukum yang ada. Nah, itu sebelum dijawab sama Mas Roy, kita dengarkan lagi pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini ada operasi politik katanya. Kami putarkan, saudara. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan? Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, akan saya bawa. Ada operasi politik di balik langkah Anda seringkali sudah begitu lama menggugat ijazah Jokowi. Orang ini jahat. Iya, kita tuh sains murni, pure sains, ilmiah. Gitu, Mas. Ya, kita ingin buktikan secara ilmiah dan itu sudah terbukti dan itu sudah kita tulis dalam buku 700 halaman lebih ya, Jokowi White Paper. Kenapa ditarik-tarik ke politik? Kenapa kemudian disuruh melibatkan dan bahkan sekarang mulai muncul tuh proksi-proksinya padahal itu ada partai tertentu, partai merah, partai biru gitu. Nggak usah, tunjukkan saja ijazahnya dan tunjukkan ijazah yang asli. Jangan kemudian malah menunjukkan ijazah yang scan, yang kemudian scan itu dikatakan asli oleh si Andi Aswan, padahal itu palsu. Ya itu jelas palsu itu. Nah ini dikatakan asli. Bagus. Padahal ini nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Jadi kan ini palsu lagi. Udah bohong, ini tambah bohong. Jadi orangnya bohong-bohong kuadrat. Dan satu lagi, saya menggarisbawahi. Kalau dia mengatakan kemarin dengan wawancara Mbak Friska Clarissa, tunjukkan di pengadilan, buktikan Mbak. Minggu depan, pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menunjuk di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mas Ade, dibantah soal adanya operasi politik di balik gugatan ijazah. Ya, persoalan ada operasi politik atau tidak, itu yang mengetahui Pak Insinyur Joko Widodo. Pastinya begitu. Tetapi memang saat sekarang ini, bahwa apa yang bergulir kalau berbicara politik dan menunggangi sesuatu, itu pasti lawan-lawan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dan atau ada kepentingan lain, tentunya akan menunggangi itu.
Dalam artian secara politis mungkin mereka nggak kelihatan ya. Tetapi kalau mendukung dan lain-lain sebagainya itu saya rasa pasti. Pertanyaannya adalah kemudian yang timbul, kalau memang tidak ada operasi politik di sini, mohon maaf Mas Roy, harusnya Mas Roy dilakukan penahanan. Harusnya dilakukan penahanan. Apa itu kok malah penahanan? Bisanya ngomongnya cuma penahanan. Harusnya. Nggak Ya kan? bisa. Karena kenapa? Karena pasal-pasalnya tidak. Ini saya harusnya, Mas Roy. Kenapa kami melihat bahwa ada Emang Mas Ade politik? penyidik? Bukan. Ya udah. Saya berdasarkan Jangan maksa pengalaman saya dalam mendampingi baik itu terlapor maupun pelapor. Ya karena penyidiknya itu ya terjadi. yakin kalau ini asli ijazahnya udah jelas. Kalau Jadi, asli udah ditahan, gampang aja udah. Persoalan asli jangan dibantah dulu Mas Roy. Saya cuma menyampaikan kepada my sister bahwa asli ya, kenapa ada tunggangan di sini. Tapi percayalah my sister bahwa ketika kemudian partai politik yang mendukung juga kebohongan, bukan kebenaran ini. Mendukung kebohongan pasti akan hancur juga. Oke, kita tunggu Dan nanti. partai politik yang mendukung hal-hal seperti ini juga itu sayang loh. Kenapa? Kalau ini nanti terbukti pengadilan, ya mohon maaf nih, benar, ya partai politiknya rusak ini. Siapa? Misalkan. Parpolnya siapa? Parpolnya siapa? Saya sih Sebut. tidak bisa menyebutkan. langsung Sama dengan diskreditkan. Jokowi ini nggak boleh Tapi nyebut ya pengaruh. saya harus Apa warnanya? mengikuti. Pengecut lah, Warnanya apa? Nggak usah. Nanti bergelinding lagi nih, ya kan? Nah, artinya sudah paham semua lah intinya. Mana gitu. paham, tunjuk nama dong kalau berani. Jangan kayak pengecut tadi itu. Pengecut banget. Bukan pengecut Mas Roy. Inilah Mas Roy. Mulut Mas Roy ini santunlah sedikit Mas Enggak, Roy. Ini dia enggak santun, dia memecah belah bangsa. Kenapa? Di mana memecah belah bangsanya Mas Roy? Mas Roy, Mas Roy ini orang Jawa loh. Tuduh ini, tuduh ini. Paling tidak adab itu ada Mas Roy. Sedikit-sedikit ngomong bohong, sedikit-sedikit penjahat. Yang bohong dia tuh gitu loh. sedikit-sedikit ngomong. Tunjukkan di Gitu pengadilan loh. ya, minggu depan. Minggu depan kita tunggu. Jokowi Kenapa tunjukkan minggu di depan pengadilan. di pengadilan? Iya, tunjukkan minggu depan tunjukkan. Kalau ijazah S1 saya rasa di pengadilan tidak mungkin bisa. Lah, gimana? Baik. Loh, dalam penguasaan Minta nggak bisa pinjam Mas Roy kepada segampang polisi bisa. Oke, baik. Pinjam dalam Saya coba inilah. Kayak bodohin rakyat aja. Pak Selamat. Kata Pak Jokowi Rakyat ada dibodohi operasi terus. politik, ada nama besar, tapi kayaknya generik ya, nggak to the point atau gimana menurut Anda? Sudah jelas siapa yang dimaksud? Ya, saya kira secara politik dengan menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah ini, Jokowi sedang berupaya memindahkan narasi dari soal fakta ijazah, apakah asli atau palsu, ke soal motif politik di balik tuduhan itu. Tentu saja ini bisa membuat isu menjadi perdebatan tentang politisasi. Karena itu bukan soal hanya legalitas ijazah semata dari persoalan akademik, sekarang digeser menjadi soal politik. Nah, kurangnya nama yang disebut Jokowi, ada nama besar, tapi tidak menyebutkan nama, sama saja kemudian menimbulkan spekulasi baru. Jadi rakyat lagi-lagi diberikan PR oleh Jokowi, dan ini menurut saya keengganan untuk menyebut nama, kemudian partai atau lembaga, ini membuat klaimnya terasa menjadi ambigu. Mengapa ambigu? Ya karena tuduhan besar tanpa bukti publik yang dikemukakan oleh Jokowi sendiri itu sama saja kemudian akan mendera dirinya sendiri. Publik akan meminta lagi siapa yang kau maksud. Kira-kira seperti itu. Itu pernyataan. Jadi menurut Anda harusnya Pak Jokowi langsung saja sebutkan namanya. Langsung saja karena menyebut dampaknya itu. akan terjadi. Ya artinya masalah ini jadi berkepanjangan, saling tuding, digeser ke politik. Sehingga publik tidak lagi melihat persoalan ini dari sisi akademik, tapi persoalan politik. Begitu. Apalagi dengan menyebut ada nama besar. Secara implisit rasanya orang juga tahu tudingan itu diarahkan kemana begitu. Tudingan diarahkan kemana? Pak Bestari kemarin sempat loh komen soal ada partai tertentu yang mengorkestrasi masalah ijazah Jokowi.